Oke teman-teman semua, balik lagi sama saya Vicky Ridho. Di video kali ini saya akan menanggapi perjalanan Presiden Jokowi ke daerah-daerah yang menurut saya sangat unik dan fenomenal, teman-teman. Kenapa saya bilang unik dan sangat fenomenal? Karena di setiap perjalanan Presiden Jokowi untuk mengunjungi daerah-daerah di Indonesia ini, selalu saja masyarakat itu berkumpul untuk menyambut Presiden Jokowi. Ada satu hal yang menarik ketika masyarakat itu berkumpul untuk menunggu kedatangan Presiden Jokowi, di mana di setiap daerah itu pasti ada anak-anak, katakanlah anak SMP ya, atau SMA yang sudah menunggu Presiden Jokowi. Di situ mereka sangat antusias sekali untuk menunggu kedatangan Presiden Jokowi. Sampai-sampai ada yang tidak sempat untuk bertemu dengan Presiden Jokowi, lalu mereka menangis. Inilah yang menurut saya sangat unik dan sangat menarik. Karena ini bukan baru saja terjadi di satu daerah, tetapi terjadi hampir di beberapa daerah yang pernah dikunjungi oleh Presiden Jokowi. Ya, saya sebutkan saja contohnya di Maluku beberapa minggu yang lalu ketika Presiden Jokowi ke sana. Ada anak SMP yang sampai menangis karena tidak sempat untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Kemudian kemarin Presiden Jokowi itu ke Bau-Bau ya, ke Sulawesi Tenggara. Di sana ada anak yang sampai HP-nya itu rusak ya, karena berdesak-desakan untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Dan akhirnya si anak tersebut sampai bertemu dengan Presiden Jokowi. Nah, disinilah yang menurut saya sebagai masyarakat yang mendukung Presiden Jokowi ini sangat menarik. Nah, kenapa saya bilang unik? Karena tidak semua masyarakat itu antusiasnya tinggi di era presiden yang lain. Katakanlah di era SBY, masyarakat itu boleh dikatakan ya antusias juga, tetapi tingkat antusiasnya itu lebih tinggi ya di era Presiden Jokowi. Kita melihat ketika Presiden Jokowi itu berkunjung ke daerah-daerah, bukan orang dewasa saja yang menunggu kedatangan Presiden Jokowi, tetapi mulai dari anak SMP sampai anak SMA itu menunggu kedatangan Presiden Jokowi. Bahkan mereka tuh rela berdesak-desakan antri ya, berdesak-desakan dengan orang dewasa untuk menunggu Presiden Jokowi. Hal inilah yang menurut saya berbanding terbalik dengan keadaan di mana sebagian masyarakat atau sebagian kelompok itu ya, membenci Presiden Jokowi. Ya. Bahkan lebih lucunya lagi, mereka itu meminta supaya Presiden Jokowi itu mundur dari jabatannya sebagai presiden. Harusnya bangsat-bangsat politik itu ya, yang berteriak mengatasnamakan rakyat, yang berteriak mengatasnamakan demokrasi dan kebebasan berbicara, ya, lalu mereka mulai memaki-maki Presiden Jokowi, menghina ya, mengata-ngatai Presiden Jokowi dengan antek asing, PKI dan lain sebagainya. Harusnya mereka itu malu. Harusnya mereka malu dan sadar terhadap orang-orang di daerah-daerah yang sangat mendukung Presiden Jokowi, yang sangat mencintai presidennya. Sekarang saya mau bertanya, apa hal yang membuat kalian sangat membenci Presiden Jokowi? Apalagi bangsat-bangsat politik yang mengatasnamakan rakyat susah, rakyat menderita, rakyat tidak menginginkan Presiden Jokowi lagi. Presiden Jokowi menaikkan harga BBM. Harusnya Presiden Jokowi itu turun, mundur dari jabatannya, malu terhadap rakyat. Hei, malu dengan rakyat yang mana? Apa kalian buta? Apa kalian tidak lihat ketika Presiden Jokowi berkunjung ke daerah-daerah, antusias masyarakat, antusias rakyat Indonesia sangat tinggi. Bukan saja orang dewasa, tetapi anak-anak kecil juga menunggu kedatangan Presiden Jokowi. Bahkan bukan hanya itu saja. Ketika Presiden Jokowi itu berkunjung ke daerah-daerah, ada salah satu hal lagi yang menurut saya sangat luar biasa. Ketika Presiden Jokowi datang ke NTT, ada satu hal yang menurut saya sangat menarik beberapa bulan yang lalu. Ketika Presiden Jokowi itu berkunjung ke ND atau ke Flores, ya,
Presiden Jokowi itu mendapatkan kehormatan sebagai musalaki. Ada penghormatan tertinggi untuk Presiden Jokowi. Artinya apa? Artinya adalah tidak semua rakyat Indonesia itu membenci Presiden Jokowi. Menurut saya, orang yang membenci Presiden Jokowi itu hanya satu kelompok tertentu saja. Hanya kelompok-kelompok yang mengatasnamakan rakyat, yang mengatasnamakan demokrasi, kebebasan berbicara, tapi sebenarnya itu bukan atas demokrasi, tetapi atas kepentingan diri mereka sendiri. Jadi menurut saya, berhentilah orang-orang yang suka mencaci maki presiden, orang-orang yang suka menghina, orang-orang yang suka menyuruh Presiden Jokowi mundur dari jabatan presiden. Harusnya kalian sadar, buka mata kalian lebar-lebar, bahwa di seluruh Indonesia ini, masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia sangat mencintai Presiden Jokowi. Ya. Kalau kita mau membuat perbandingan, ya, orang yang menyukai Presiden Jokowi, bahkan mencintai Presiden Jokowi, lebih banyak ketimbang orang-orang atau kelompok-kelompok yang membenci Presiden Jokowi. Apalagi alasannya membenci Presiden Jokowi hanya karena BBM naik, atau alasannya sangat remeh-temeh karena tidak suka terhadap Presiden Jokowi. Menurut saya itu satu hal yang konyol, yang seharusnya tidak perlu didapatkan oleh Presiden Jokowi. Karena sudah sepantasnya, ya, seluruh masyarakat Indonesia itu mendukung presidennya. Walaupun ada orang yang tidak menyukai, ada orang juga yang menyukai. Ya. Tetapi yang menurut saya tidak bagus ketika mereka tidak suka dengan Presiden Jokowi, lalu mereka mulai mencaci maki, mereka mulai menghina, mengedit foto Presiden Jokowi dengan foto hewan, kemudian mereka mengatakan ini adalah ekspresi kebebasan berbicara, demokrasi. Hei, kalian jangan berbohong, itu bullshit. Jangan berbohong dengan mengatasnamakan demokrasi, kebebasan berbicara. Tidak ada kebebasan berbicara yang menghina seseorang. Tidak ada demokrasi yang mencaci maki, menghina seseorang kalau tidak sependapat dengannya. Jadi menurut saya, orang-orang yang suka menghina Presiden Jokowi, sadarlah kalian bahwa Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nianga sampai Pulau Rote, Presiden Jokowi sangat dicintai oleh rakyat. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bravo NKRI.